Lalu sedikit ya Pak ya, Oke. tindak lanjutnya sendiri apa sih Pak setelah MOU, kemudian kepada SMK Asisinya sendiri Pak? Jadi kita MOU ini baru awal daripada perjalanan kita. Jadi kedepannya kita terus akan mendampingi, kita akan mengadakan supervisi juga untuk grading-gradingnya. Saat ini kan asisi baru grade B. Oh. Nah, sementara kita ada A plus. Itu nanti kita coba proyeksikan untuk jadi A plus yang untuk bisa klasifikasi untuk tempat uji kompetensi. Samping itu, untuk training-training gurunya itu kita akan lakukan. Ya, kita ada training-training klasifikasi A, kemudian kelas B-nya juga ada. Dan dari training-trainingnya itu ada lagi sertifikasi. Nah, sertifikasi dari mulai bronze, silver, dan gold. Dan itu terus kita berjenjang. Nah, begitu nanti dari siswanya sudah kelas 2, itu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya praktek kerja lapangan. Kita akan tempatkan di asas yang bengkel-bengkel ini kita yang terdekat. Ya, manfaatnya luar biasa. Kalau manfaat dengan Dudi itu sangat banyak. Pertama, kita akan memperoleh masukan tentang kurikulum dari Dudi. Jadi kurikulum yang kementerian itu, yang nasional itu harus selalu disinkronkan dengan Dudi supaya pembelajarannya itu matching dengan kebutuhan Dudi. Ya, yang kedua, Dudi itu bisa tempat untuk magang guru. Guru kita harus dilatih standarnya para ahli di industri itu. Kemudian yang ketiga, tempat PKL. Tempat PKL. Kita harus PKL di industri yang sesuai dengan jurusan ada di kita. Yang ketiga tentu saja tempat pelatihan anak-anak, kan? Yang terakhir yang keren nih Bu, yang terakhir itu tempat direkrutnya tamatan SMK Asisi di industri mitranya SMK Asisi. Gitu. Itu manfaatnya Pak ya. Iya. Apalagi kalau seluruh siswa bisa diserap oleh Dudi. Dudi, Yang itu sudah misinya berpatentkan. itu. Kalau itu sudah terjadi di Asisi, semua akan bersyukur, berterima kasih, mengapresiasi luar biasa karena itu menjadi tugas utamanya SMK manapun, termasuk SMK Asisi. Ini sebenarnya kita tunggu-tunggu dari Aksio, yaitu penandatanganan MOU atau perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini untuk membuka program-program selanjutnya. Nah, Aksisi sudah mengajukan sebenarnya ke kami untuk membuka sebuah unit bisnis, yaitu klinik komputer, dan unit bisnis kedua yaitu factory. Jadi sebuah unit factory di mana nanti siswa bisa belajar seperti apa sih proses perakitan, proses perbaikan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti untuk siswa binaan dari Aksio Kelas Program yang ada di SMK Asisi itu bisa mengikuti program-program kami khusus untuk siswa. Kalau yang tadi yang saya sebutkan di awal 2 itu program untuk SMK untuk sekolahnya. Nah, untuk programnya siswa nanti ada mulai dari praprint, pemagangan, rekrutmen. Nah, praprint, pemagangan, rekrutmen itu tidak hanya di industri kami saja, tapi juga di industri-industri partner-partner kami. Oh, bisa diarahkan gitu ya Betul, Pak ya? Oke. betul. Jadi bidangnya IT, kami punya partner bisnis itu di grup kami. Nah, nanti magangnya bisa juga di Mikrotik, di LF dan sebagainya. Apa sih Pastor membuka kesempatan mendukung kegiatan atau MOU dengan partner Dudi untuk SMK Asisi sendiri Pak? Satu, yang paling prinsipil, saya tidak mau SMK itu asal SMK. SMK ini harus outputnya itu mandiri, bisa bekerja, dan anak-anak tamatan SMK itu harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita tak berdaya kalau seorang diri. Kita harus menggandeng orang lain sesuai dengan konsep kita. Kita mau be a brother for all. Maka orang yang berkehendak baik kita rangkul. Orang yang berkehendak baik mau memajukan Asisi, kita beri kesempatan. Dan ini perusahaan-perusahaan yang sudah kredibel, terbukti memang berhasil di dunia bisnis dan memajukan Indonesia, kita rangkul untuk memajukan SMK Asisi. Bu, apa sih Bu manfaatnya bagi kami sekolah SMK swasta bermitra atau mempunyai MOU sendiri dengan dunia usaha, dunia industri Bu? Kalau SMK itu kan memang sekolah yang dalam tanda kutip berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kalau SMK itu kan memang dari awal masuknya memang ingin bekerja, sehingga di situ ada
pelajaran produktif yang memang ini harus ada prakteknya, secara teori dan praktek harus sinkron. Nah, sehingga harus menggandeng dengan dunia usaha dan dunia industri yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah supaya lebih matang. Jadi tidak hanya sekedar nanti dia magang saja tapi juga kerja. Sehingga dunia industri itu MUU-nya tidak hanya nanti mengajar di kelas saja tapi juga bagaimana nanti outcome-nya itu harus ditampung juga supaya SMK itu zero pengangguran. Seperti itu ya Bu ya. Ada pesan terakhir nggak sih Bu buat SMK sini, tugasnya SMK sini kan sudah MOU nih dengan dua mitra, dengan dua perusahaan, ada pesan sendiri nggak sih Bu buat SMK sini atau buat ini karena sebagai sarana kami buat promosi keluar juga nih Bu? Pastinya bahwa kurikulum kita ini selain pengetahuan, knowledge-nya yang sudah ada dari sekolah, juga praktek. Nah, ini bagus banget karena praktek sudah langsung menggandeng yang punya perusahaan, sehingga kurikulumnya sudah matching ya, profilnya sudah matching. Selain pengetahuan dan keterampilan, mungkin juga ditanamkan ini justru yang lebih penting, karakter anaknya. Karakternya sudah dikembangkan. Nah, setelah memiliki karakter, memiliki pengetahuan dan keterampilan, nah ini juga harus disisipkan jiwa entrepreneur. Nah, ini anak-anak sekarang, zaman sekarang ini yang kadang-kadang jiwa entrepreneurnya belum begitu mantap. Jadi harus pantang menyerah, berani mengambil risiko, bisa membaca peluang. Nah, ini sehingga akan menghambat anak-anak benar-benar luar biasa akan mencapai cita-cita. Terutama ACC ini kan sudah menggandeng perusahaan yang ternama dan pastinya juga ini memiliki nilai daya jual yang bagus untuk masyarakat. Jadi kalau ACC ini nanti sudah mengeluarkan outcome-nya bagus, ini secara otomatis menjadi promosi sekolah yang nantinya akan dipercaya oleh masyarakat dan jualnya akan tinggi. Amin ya Bu, mudah-mudahan juga terserap ya Bu ya, mulai dari catering sendiri, bahkan dikerjakan, bahkan yang tadi terakhir Ibu bilang ya Bu, berwirausaha ya Bu ya. Oke. Jadi anak-anak ini tidak hanya nanti saya nanti menjadi tenaga back, tidak. Anak ini harus menjadi pengusaha, harus menjadi bos. Jadi selain bisa menguasai ilmu teori dan prakteknya, juga harus bisa menguasai bagaimana entrepreneur bisnis. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mohon izin untuk menyampaikan salam hormat dari Pak Boy Thohir, karena saya juga mewakili beliau untuk hadir di sini. Beliau sebagai alumni, mohon maaf sekali tidak bisa hadir pagi ini, tetapi beliau menyampaikan salam hormat dan mengucapkan selamat atas adanya jurusan TBSM yang baru pertama kali ada di SMK ACC. Kami ingin sampaikan bahwa kerjasama antara Astra Honda Motor, Wahana Makmur Sejati sebagai main dealer, dan juga sekolah menengah kejuruan atau SMK ini sudah terjalin lama sekali. Lebih dari mungkin 5 tahun, mungkin sudah masuk ke tahun ke-10 mungkin ya, mungkin Pak Venus Atha yang lebih tahu. Dan sudah lebih dari 20 sekolah binaan kami di Jakarta maupun Tangerang yang telah kami bantu untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja melalui jurusan TBSM. Mengapa kita tahu saja di Jakarta ini kemacetan lalu lintas kan sebagian besar disebabkan oleh sepeda motor. Itu menunjukkan bahwa sepeda motor adalah kendaraan yang paling favorit dipilih oleh masyarakat Jakarta. Dan ini sebenarnya adalah potensi pasar. Potensi yang luar biasa untuk bisa dikembangkan menjadi bisnis, terutama oleh adik-adik kita untuk masa depannya. Sesuai dengan permintaan dan harapan dinas, setiap sekolah menengah kejuruan atau SMK harus membangun kerjasama dengan dunia industri atau dunia usaha, disebut DUDI. Atas dasar itu maka kita tahun ini memulai bangun kerjasama itu, jurusan TKJ kita dengan Aksio dan Mikrotik, sedangkan jurusan yang baru kita bangun itu adalah TBSM, kita bangun kerjasama dengan PT Bahana Arta. Harapannya perusahaan-perusahaan ini akan membantu kita untuk memproses kurikulumnya dan juga persiapan kerja setelah para siswa kita lulus. Begitu, sehingga kita penting
bangun kerjasama relasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan ini. Kita memang membuka jurusan yang langsung bekerja di dunia industri. Akuntansi misalnya, mereka dilatih untuk membuat laporan, membuat hitungan pajak dan sebagainya, sehingga begitu mereka keluar dari atau lulus dari pendidikan SMK jurusan akuntansi, maka mereka langsung bekerja di dunia usaha. TKJ sekarang peran TKJ lebih terasa dengan PJJ ini, maka jaringan itu diperlukan. Oleh karena itu anak-anak kita ditantang untuk bagaimana membangun jaringan ya, untuk bisa kita belajar secara jarak jauh. Sedangkan TBSM, kondisi saat ini orang perlu kendaraan. Kemacetan di Jakarta membuat orang mengambil keputusan untuk lari ke sepeda motor. Nah, sepeda motor ini harus diservis atau diperbaiki dan itu kita fasilitasi. Maka nanti di sini TKJ itu kita akan buka cafe IT. Di situ akan reparasi laptop, HP dan sebagainya. Sedangkan TBSM kita akan buka bengkel yang mau servis motor Honda silahkan ke TBS. Itulah fasilitas yang akan kita bangun di SMK ASIS. Alasan pertama, kalau kita lihat itu SMK ASIS itu adalah anak-anak yang memang dari keluarga yang middle low. Iya. Berarti mereka membutuhkan adalah sekolah di sini itu sekolah untuk kerja. Iya. Sekolah untuk kerja berarti mindset yayasan itu, mindset dari SMK ASIS adalah mindset yang menyiapkan anak-anak untuk langsung bekerja. Sedangkan kalau kita sekolah sendiri kan nggak bisa. Kita harus membutuhkan, kita sebagai tenaga pengajar, tapi harus membutuhkan namanya industri. Karena itu yayasan berniat bekerja sama dengan industri bersama dengan SMK ASISI, keluarga ASISI, SMK ASISI, supaya bekerja sama dengan industri-industri yang menyiapkan anak-anak ini supaya nanti kalau anak-anak ini tamat dari SMK ASISI selama 3 tahun, kalau mereka itu langsung diterima, tidak lagi ada proses lagi. Oh, lamar ini. Tapi sejak mereka di sini, kalau boleh sudah menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Itu cita-citanya. Karena itu hari ini ada 3 perusahaan. Wahana menangani TBSM teknis mesin motor, lalu Aksio dan Mikrotik Akademi menangani bagian TKJ. Dan saya senang sekali bahwa proses ini berjalan dengan baik. Sebenarnya satu lagi Misika Ya, apa tuh, yang Pak? lupa Ya. SDI. Ya, Sumber Data Indonesia juga bagian dari partner MOI dari TKJ, Ya. dunia usaha, Dunia ini industri. Dan hal ini saya senang sekali bahwa SMK menanggapi dengan baik dan MOU ditandatangani, dan ini adalah awal. Walaupun kita sebenarnya mulai dengan Aksio itu sudah dari tahun lalu. Ya. Ini hampir 2 tahun loh kita bekerja sama dengan mereka. Tapi tahun ini menjadi momen penting untuk kita tanda tangan itu. Dan sebenarnya tadi ketika bicara dengan alumni, ada satu cita-cita juga adalah merestrukturisasi bangunan lagi supaya menjadi lebih baik. Itu harapan kita bekerja sama dengan alumni. Ya. Apakah nanti terlaksana kan belum tentu ini. Ya. Jadi mungkin satu lagi lupa, dari anak-anak yang masuk di jurusan TKJ, teknik mesin motor, kemungkinan juga nanti akuntansi. Kalau boleh itu ketika mereka di sini itu sambil berpraktek belajar di sini juga sambil bekerja nanti. Oh, bisa kerja, bisa ya? langsung. Jadi contoh, misalnya nanti kita buka bengkel motor. Iya. Ketika ada motor masuk, mereka melakukan, kita akan bayar. Oke. Bayar nanti dipotong SPP-nya. Oh. Lalu di depan itu kan ada ICT klinik kan. Klinik, ya, Itu juga dalam proses jadi anak misalnya menerima laptop, menerima komputer dari tempat lain, mereka bisa merehab, kan kita harus bayar mereka. Betul. Tapi nanti potongnya di SPP, itu harapannya. Jadi kalau mau masuk di SMK ASIS itu ada harapan. Bahwa dia dari remajanya, dari masa mudanya juga bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Dan terima kasih sebenarnya kepada tim SMK, para guru semua yang ikut terlibat dalam proses ini. Dan keluarga besar ASISI saya kira sangat mendukung hal ini. Ya, terima kasih banyak Pastor buat waktunya. Ya. Semoga setelah saya
berwawancara sedikit dengan Pastor Alfred selaku Ketua ISFA atau Santo Fransiskus Assisi, bisa membuka sedikit pencerahan bahwa anak yang mempunyai bakat, potensi, kenapa tidak disalurkan ke SMK yang membentuk dengan sendirinya secara natural mandiri atau jiwa entrepreneurship. SMK Assisi.